next animal that he did meet had wool on his back and hooves on his feet. Sungai Musi memang menjadi salah satu sajian yang wajib bagi perjalanan wisata Anda. Nah, sekarang saya berada di Dermaga Ampera, di mana nanti saya akan diantarkan dengan taksi-taksi air yang ada di belakang. Perjalanan kita akan menuju ke Makarti, di mana nanti terdapat banyak sekali keunikan dan keanekaragaman di sana. Pak, ini nanti kalau ke Makarti itu biasanya berapa lama, Pak? Kalau speedboat yang kecil 40 PK itu 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung gelombang air. Kemudian kalau speedboat yang 200 PK itu 1 jam sampai 1 jam seperempat. Wah, berarti tidak terlalu lama ya pemirsa ya. Nah, kira-kira seperti apa nanti perjalanan kita di Makarti? Makanya pemirsa harus tetap di Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Nama Makarti Jaya dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopra terbesar di Sumatera Selatan. Hal inilah yang memanggil saya untuk datang ke daerah di perairan Sungai Musi ini. Makarti Jaya hanya dapat ditempuh melalui perjalanan air. Ada 2 jadwal keberangkatan untuk menuju Makarti Jaya, yaitu pukul 10 pagi dan pukul 3 sore dengan menggunakan speedboat berukuran besar maupun kecil. Makarti Jaya berada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dan merupakan wilayah transmigrasi masyarakat dari Pulau Jawa, Bali, suku Bugis, dan Padang. Beruntung sekali, saya mendapatkan teman seperjalanan yang merupakan warga Makarti Jaya, yaitu Pak Karto, transmigrasi asal Bugis, dan Ibu Tasbih asal Pulau Jawa. Sekarang Ian udah ada di speedboat, jadi di sini ini taksi air. Jadi memang kalau seperti inilah keadaannya kalau di sini. Jadi satu bangku itu duduknya sedikit ke bawah, bisa-bisa orang 4 satu bangku ya. Nanti itu kita empas-empasan sama ombak. Nah itu bakal seru perjalanannya pemirsa. Dan sekarang bersama saya itu kebetulan juga ada warga Makarti yang punya. Dan kebetulan Ibu Haji Tasbih, itu merupakan pengusaha dari kelapa ya. Kelapa. Dan di belakang saya juga ada Pak Kanto, yang juga warga Bugis siapa ya? Yang tinggal di Makarti. Nah jadi Bu, saya pernah dengar kalau Makarti itu merupakan daerah penghasil kelapa terbesar di Sumsel ya Bu ya? Iya. Seperti itu. Nah itu kenapa bisa kelapa itu bisa mendominasi di daerah sana gitu Bu? Bisa ceritain ya? Iya. Pertama kan kalau kita menanamkan kelapa kan penerus kita kan akan ini kan tambah buah tambah banyak kan, kita punya anak kecil menanamkan rencana untuk biaya kuliah sampai tamat ya sekolah lah sampai kuliah. Saya nanam kelapa mulai dari tahun 81. Bibitnya itu kalau dulu ada orang bawa perahu dari belinya Jambi, iya dari Jambi atau dari Kampung Laut dulu dengar tahunya itu dari Kampung Laut itu. Bibitnya itu dijual satunya itu 350 zaman dulu itu. Berarti udah mahal banget ya. Tahun dulu ya. Tahun 81. Jadi kalau sekarang kalau mau menanam kelapa, bibitnya enggak usah beli lagi, tinggal ngambil di bawah kelapa itu. Ada yang bimbing ya. Ada bimbing. Ada temuan sendiri. Jadi kalau kita sekolahnya dulu kan ini ikut kerja orang petani yang sukses gitu. Jadi di sini sambil bekerja sambil sekolah. Suami saya itu sambil bekerja sambil sekolah bagaimana caranya menanam kelapa yang bagus, tembok-temboknya ukurannya jarak berapa meter, bibit yang bagus bagaimana, lanjut kita contoh. Kita bekerja itu sambil sekolah. Jangan bekerja mencari duit baik sambil mencari ilmu gitu. Bekerja dan belajar. Semangat dari warga Makarti Jaya untuk mendapat kehidupan yang lebih sejahtera inilah yang menjadikan daerah Makarti Jaya semakin maju dari waktu ke waktu. Menuju Makarti Jaya, kita akan disuguhi berbagai aktivitas masyarakat yang hidup di sepanjang aliran Sungai Musi. Sungai Musi yang membentang sepanjang 460 km ini merupakan urat nadi perekonomian sejak masa lampau hingga kini. Potensi besar yang ada pada Sungai Musi tentu saja menjadi alasan kuat bagi kita untuk tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya. Akhirnya,
saya tiba di Makati Jaya. Barisan pohon kelapa di kejauhan bagaikan pintu gerbang yang menyambut kedatangan saya. Awalnya kawasan daripada Makati Jaya ini sewaktu dimasuki daripada transmigrasi ini yaitu lebak, berlumpur dan airnya setinggi 1 meter. Dan sekarang kita lihat yaitu sudah menjadi dataran dan pemukiman daripada masyarakat. Kawasan Makati Jaya ini katakanlah dibuka pada tahun 1970, merupakan suatu transmigrasi percobaan untuk pasang surut. Jadi diresmikan pada tahun 1973 oleh Presiden Soeharto. Jadi kebanyakan transmigrasi ini berasal dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dan dari Bali. Pendatang daripada di luar daripada transmigrasi itu sekitar tahun 1900 daripada 71 ini banyak pendatang dari katakanlah Palembang, Padang yang bertujuan untuk berdagang di sini. Jadi membeli daripada hasil pertanian yang selama ini diproduksi daripada masyarakat yang bertransmigrasi di sini. Pertanian yaitu pertanian sawah yang sekarang ini hampir berjumlah lebih kurang 16.000 hektar. Ini merupakan lahan persawahan. Sedangkan perkebunan ini salah satunya adalah perkebunan kelapa. Perkebunan kelapa sekitar 14.000 hektar. Jadi seluruh luas wilayah daripada Kecamatan Makati Jaya ini termasuk daripada pemukiman masyarakat yaitu sekitar 56.000 hektar ini di luar daripada sungai. Setiap harinya sekitar 150.000 butir kelapa kering dikapalkan dari Makati Jaya untuk dikirim ke Palembang dan Jambi. Wow, angka yang fantastis ya pemirsa. Begitu menjejakkan kaki di Makati Jaya, saya langsung mendatangi seorang pemilik kebun kelapa terbesar di sini yang tetap bersahaja dalam kesehariannya, yaitu Bapak Haji Tasbih. Waduh pemirsa, sekarang saya ini bersama Pak Haji Tasbih ada di tumpukan kelapa. Jadi memang di sini banyak sekali Pak ya kelapanya Pak ya. Ini udah panen ini artinya Pak ya? Udah mulai panen ini. Oh ini udah mulai panen ya. Ini kalau boleh tahu Pak, kenapa sih Bapak memulai karirnya itu dari perkebunan kelapa itu alasannya? Oh gini, alasan saya itu kalau padi itu nanti 5 tahun 10 tahun itu nggak ada orang. Orangnya itu ya semuanya punya sendiri. Jadi kami berubah, kepin anak saya itu kuliah, saya tanam kelapa. Seperti itu ya. Iya. Jadi hasilnya juga nggak yang terlalu lama ya Pak ya kelapa ya? Oh ini dalam perhitungan 1 tahun itu 4 kali. Jadi 3 bulan sekali metik. Banyak sekali ya Pak ya. Itu kalau sekali udah panen itu berapa banyak kalau untuk ukuran kebun kelapa Bapak? Kalau kemarin ini jumlahnya 12 lembar semuanya. 12 lembar, 1 lembar itu 2 hektar. Oh, 1 lembar itu 2 hektar. Jadi 2 hektar kali 12, 24 hektar. Wow, itu semua isinya kelapa? Isinya kelapa. Astaga. Terus kalau udah panen itu sebanyak apa itu? Sebanyak kemarin tuh bulan yang sudah dipetik kemarin itu mencapai semuanya 130.000.
Itu dikemanain kelapanya Pak kalau boleh tahu? Itu diproses jadi kopra, terus dibawa ke Palembang, diskanak, dijual. Pemirsa, saya puas sekali mendengar ceritanya aja itu udah 24 hektar, itu bisa bayangin berapa banyak hasilnya. Nah ini kalau boleh tahu Pak, kenapa sih Bapak kan sebagai petani kelapa ya, berkebun kelapa ya. Ini yang membuat apa ya, alasan yang membuat kelapa di Makarti ini begitu subur itu kenapa ya kalau boleh tahu? Oh, saya ini kan dekat orang PPL, orang pertanian. Jadi saya kepingin jadi petani yang maju, saya dekat yang PPL. Jadi di setiap diterbas sudah dibersih gini, dipupuk gitu. Jadi 3 bulan setelah dipetik, dipupuk. Jadi kelapanya besar-besar, seperti ini. Kalau bulat seperti ini isinya besar, kalau lonjongnya agak kecil. Oh, agak kecil justru. Iya. Oh, justru yang bulat ke samping ya. Iya, kalau yang ini besar ini. Jadi dipupuk setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan. Walaupun dia sudah sebesar, udah tua seperti ini, tetap dipupuk atau Oh iya dipupuk, bibit pertama aja. Bukan, ini terus dipupuk. Setiap dipetik dipupuk gitu. Jadi dia tuh biar maksimal gitu. Iya, maksimal. Jadi hasilnya bisa maksimal, nggak akan urun. Terus Pak, kalau satu pohonnya nih, ini satu pohon biasanya berbuah itu berapa banyak? Itu kirakan 40 antara 50. Soalnya 3 tandan gitu. Oh, 3 tandan itu 3 janjang gitu. Ya, 1, jadi 2, 3 berkumpul kayak gitu ya. Iya. Jadi memang banyak sekali. Terus kalau jadi kan ini ada dua penggolongan ya. Jadi ada kelapa yang dikopra, terus ada kelapa yang dijual dalam bentuk tetap kelapa bulat. Iya. Nah itu selain ke Palembang kemana aja itu Pak? Ke Palembang kalau kopra dikirim biasanya ke Jambi. Ke Jambi. Terus ke situ kan ada pabrik di Plaju itu ya, di mana Ya. itu? Di Sungai Lais apa Sungai Grong itu ada pabrik kopra. Nah, dikirim ke situ. Terus kopranya. kalau kelapanya? Kalau kelapanya ya kalau hari-hari yang mau lebaran yang mahal dikirim ke Jakarta. Saat ini para petani kelapa di Makarti Jaya hanya bisa sebatas mengirimkan kopranya ke Palembang atau Jambi. Padahal dengan sedikit sentuhan teknologi, bagaimana mengolah kelapa tidak hanya menjadi kopra, tetapi mengolahnya menjadi minyak kelapa mentah atau CCO, dan VCO akan dapat meningkatkan pendapatan para petani kelapa di Makarti Jaya, serta menggerakkan perekonomian rakyat dan daerah. Kalau saya mengharapkan dari pemerintah, kalau bisa di Makarti Jaya diusahakan pabrik minyak, pabrik kerajinan. Contohnya kan ini cepet-cepet ini dengan batok-batok ini kan banyak, cepet-cepet ini kan terguna. Iya benar. Jadi perlu sapu, perlu Sabut, apa-apa ya. itu harus ada yang bina, yang bimbing gitulah. Iya benar. Nah di samping itu kalau kita sudah misalnya sudah jadi, itu perlu juga itu mau dibuang kemana gitu, mau dijual kemana maksudnya. Oh jadi harapan Bapak ya, kalau bisa nggak perlu dari Makarti harus ke kota lain dulu untuk memproduksi kelapa ini dalam bentuk jadi seperti minyak atau mungkin karya seperti yang lainnya. Semakin kering kondisi kopra, harganya pun semakin tinggi. Lalu bagaimana ya cara membuat kopra yang berkualitas? Kelapa atau arecaceae merupakan tumbuhan yang serbaguna karena bisa dimanfaatkan manusia di setiap bagiannya. Daging buah kelapa merupakan bagian yang paling bernilai ekonomi, salah satunya dengan diolah menjadi kopra. Kopra adalah bagian kelapa kering yang memiliki kadar air sekitar 15-20%. Kopra biasanya akan diproses menjadi minyak goreng kelapa. Proses kopra bisa dilakukan dengan pengeringan di bawah sinar matahari atau pengasapan. Semakin kering kondisi kopra, harganya pun semakin tinggi. Lalu bagaimana ya cara membuat kopra yang berkualitas? Jadi sekarang Ian ada di tengah-tengah para pekerja kopra yang ada di Makarti, di mana para pekerja kopra dan banyak sekali tumpukan kopra di sekitarnya. Itu jadi pemandangan yang sudah biasa sekali di sini. Nah sekarang saya bersama Bapak Ripin ya. Nah Bapak Ripin ini salah satu pekerja di Makarti yang bekerja sebagai
penyungkil kopra. Jadi Pak, itu sudah berapa lama Pak di Makarti Pak? Kalau di sini Pak, dia udah 5 tahun lah. Udah 5 tahunan. Ya, 5 tahun aku bakal kopra di sini. Oh, jadi udah selama 5 tahun ya. Itu biasanya buat prosesnya sendiri ini seperti apa nih Pak? Kalau untuk mencongkel kopranya ini? Kalau sudah dicungkil macam ini Pak, dia jika dinaikkan, dipanggang lagi. Oh, dipanggang. Nah, sudah di macam ini itu dijemur dulu. Sudah dijemur ini dipanggang, dinaikkan, sudah dinaikkan, dipanggang lagi, sudah dipanggang lagi, dihidupkan api di bawah dia. Nah, baru sudah mati apinya itu, baru dikarungi lagi. Nah, baru dikarungi lagi dah itu, baru dikirim ke Palembang dia. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi sebelumnya ini dipanggang terlebih dahulu. Iya. Ya? Dijemur dan dipanggang. Iya, jemur dulu. Kita 2 hari kena matahari. Baru dicungkeng dia. Sudah dicungkeng baru dikaruni macam inilah dia. Oh, jadi pemanggangan itu juga alternatif lain selain dijemur ya. Iya. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi kelapa-kelapa yang sudah tua itu terlebih dahulu dibelah, dibagi 2, kemudian dijemur. Jadi sekitar 2 hari baru kemudian dipanggang. Nanti setelah dipanggang itu bisa dicungkil. Karena kalau udah dipanggang ini bagian dalam kelapanya itu melembut ya Pak ya. Melembut, jadi ini bisa dicungkil seperti ini nih. Seperti ibu ini juga, ibu Cining ya Bu ya. Ibu ini nyungkil kelapanya harus ada teknik tersendiri ya Bu ya. Iya. Itu jadi kalau bisa coba nggak, ada pisau lagi nggak? Oke. Nah, jadi pemirsa ada 2 alternatif. Jadi kalau seandainya kelapanya ini nggak terlalu lengket, jadi itu tinggal seperti ini aja nih pemirsa. Saya belum terlalu ahli deh. Nah, jadi tinggal lepas aja nih. Nah, tapi kalau dia sedikit lengket, jadi ada trik kayak Ibu Cining ini, dia harus dibeset, harus ada dibelah di bagian sini, dibikin jalur, baru setelahnya dicongkel ke samping. Jadi seperti itu pemirsa. Kalau Ibu Cining sendiri udah berapa lama Bu bekerja di kopra? Iya. 3 tahun. Udah 3 tahunan ya Bu ya. Selanjutnya, kelapa kembali dikeringkan dalam bangunan pengering atau biasa disebut penduduk sebagai langko selama kurang lebih 7 jam. Di dalam ruangan seluas 4 kali 7 meter ini bisa menampung 10.000 kelapa. Waduh, banyak juga ya. Kalau tadi kita melihat bagaimana proses pencungkilannya, nah sekarang Ian berada di dalam sebuah, ini bisa dibilang pondok sebenarnya pemirsa ya. Tapi ini bukan pondok biasa, tapi ini adalah langko, atau bisa lebih tepat lagi disebut sebagai open. Waduh, serem juga ya. Jadi memang di sini opennya itu ukurannya besar, jadi seperti rumah pemirsa. Jadi untuk memanggang kelapa-kelapa yang sudah dicongkel tadi, di sini pemanggangannya. Jadi sebenarnya di bawah ini, kalau pada saat pemanggangan di bawah saya ini nih pemirsa ya, itu pada saat pemanggangan sebenarnya itu api. Jadi kalau seandainya aja lagi hidup, sebenarnya saya yang matang. Nah, jadi Pak, sebenarnya ini untuk satu ukuran langko ini biasanya ukurannya berapa panjangnya ini? Panjang ini kan ukuran langko ini kan 4x7 nih Pak. 4x7 ya. Iya. Biasanya itu kalau untuk kelapanya sendiri berapa banyak kelapa yang dipanggang di atas ini? Kalau untuk langko ini 4x7 itu 10.000 butir kelapa gitu Pak. Oh, jadi 10 butir kelapa yang harus kita masukkan di sini kan. Nah, jadi pemirsa, kalau bedanya kelapa yang udah dipanggang itu seperti ini. Jadi sedikit hitam, terus ada jamurnya sedikit di sini. Jadi sebenarnya itu bukan karena dia gagal, tapi justru semakin dia ditutupin sama jamur seperti ini ya Pak ya, itu semakin banyak minyak yang dihasilkan. Gitu. Jadi bukan jelek ini pemirsa, tapi justru harum sekali. Baunya kalau bisa Ian gambarkan itu seperti makanan khas Palembang juga ya, wajit. Nah, jadi kalau pemirsa tahu wajit itu baunya seperti itu kira-kira. Jadi emang kalau udah dipanggang itu baru siap dipasarkan seperti itu. Iya, kalau sudah kita selesai memanggang itu kan kita masukkan karung kan, baru kita siap kita kirim itu kan. Nah, istilahnya kan. Itu pengiriman itu Pak, istilah itu kita dari Makarti ini pengiriman 1 minggu 2 kali itu Pak. Oh, 1 minggu 2 kali. Iya, itu hari apa aja biasanya? Itu pengiriman itu malam Rabu sama malam Jumat pengiriman itu Pak. Kita malam mengirimnya Pak kan. Oh, jadi mengirimkannya malam. Soalnya keadaan air di sini kan besarnya malam Pak. Oh ya, jadi memanfaatkan arus yang masuk ya. Jadi lebih cepat seperti itu juga bisa ya. Nah,
jadi nanti atau setelah dipanggang itu kelapa itu atau kopra ya siap dikirimkan ke Jambi. Jadi kalau udah sampai di Jambi itu baru diproses menjadi minyak. Ya benar. Waduh pemirsa, sedikit aja itu bisa menghasilkan 10.000 kelapa. Memang Makarti kaya sekali ya akan buah kelapa ya. Sorry we can do this, so sorry we can do that. Wah pemirsa, memang benar ya bahwa kelapa itu memiliki banyak sekali fungsinya bagi kehidupan manusia. Salah satunya seperti yang kita lihat tadi, kelapa bisa dimanfaatkan sebagai kopra atau juga bisa diminum kalau dia masih muda. Dan juga kalau batoknya itu sudah dilepaskan dari kopra, nah itu juga ada fungsinya pemirsa. Nah setelah ini kita akan melihat ke tempat di mana batok-batok bekas kopra tadi itu dibawa dan diproses menjadi arang. Tempurung kelapa yang sudah tidak digunakan biasanya diolah menjadi arang adalah ibu. And timing's everything, and this time there's plenty. I am balancing, careful and steady, and reveling in energy that everyone's emitting. Well, I don't wanna wait no more. No, I wanna celebrate the whole world. I'm gonna make it mine because I'm following your joy. I'm gonna make it mine because I am open. I'm gonna make it mine. That's why I wanna show it